wanita Allah. Salam sehat, cantik, cerdas, cakap, dan berdampak. Apa kabar? Saya yakin kita semua sehat-sehat saja, sehat tubuh, sehat jiwa, dan juga sehat rohaninya kita semua karena penyertaan dan perlindungan kasih setia Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah walaupun secara online. Karena itu marilah kita tetap bersemangat untuk beribadah. Kita juga diharapkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita, dengan secara pribadi berjumpa dengan Tuhan dan hadiratnya. Pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita juga merayakannya walaupun penuh dengan keprihatinan karena COVID-19 belum berakhir. Tapi percayalah, jika kita bersehati berdoa untuk negara kita yang kita cintai ini, maka Tuhan akan bertindak untuk dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi negara kita Indonesia. Tetap semangat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Mari kita semuanya berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat saat ini. Tuhan, kami akan beribadah secara online. Terima kasih Bapa, Tuhan memberi kekuatan buat kami semua, kesehatan buat kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap hari berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan. Biarlah Tuhan tuntun dan bimbing kami agar kami setiap hari dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah online kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat turun juga atas semua wanita-wanita Allah yang mengikuti ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau
Bulan Agustus merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 2020 ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tetapi ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini upacara dilaksanakan secara virtual akibat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Demikian juga segala bentuk kegiatan, perlombaan, dan kemeriahan lainnya harus dilaksanakan secara virtual. Kendati berbeda dari biasanya, namun biarlah itu tidak membuat kendor semangat kita untuk tetap merayakan kemerdekaan di masa pandemi seperti sekarang ini. Biarlah makna kemerdekaan itu tidak serta-merta hilang begitu saja. Semangat kemerdekaan di tahun ini, kita harus berjuang bersama melewati pandemi ini. Kalau dulu pahlawan kita berjuang melawan penjajah yang menjarah harta dan nyawa rakyat Indonesia dengan senjata, nah, pandemi ini juga menjarah harta dan nyawa juga. Bedanya, COVID-19 ini tidak kelihatan, tetapi bisa membahayakan. Wanita Allah Messianic Women Ministry Malang juga tetap ingin memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Semangat proklamasi boleh dirasakan oleh wanita Allah. Mari bersama kita dengar sekelumit lisan dari para wanita cantik, bagaimana mereka memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita simak bagaimana pendapat mereka. Shalom, merdeka menurut iman Kristen yang sejati adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hati dan pikiran kita, sebenarnya kita sudah dimenangkan dari kerajaan maut. Karena kita sudah menerima mutlak tubuh dan darahnya yang kudus, sehingga kita disifatkan lebih dari pemenang. Kita dimenangkan dari hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, merdeka! Wanita yang merdeka adalah wanita yang tidak egois. Semua yang dia lakukan tidak untuk kepuasan dirinya sendiri, tapi dia boleh bermanfaat bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi bangsa ini. Salam merdeka! Merdeka itu bebas. Bebas tanpa belenggu, bebas tanpa tekanan. Bebas melakukan apa yang kita mau. Mungkin bebas dari hutang, itu juga merdeka. Bebas. Merdeka itu bebas. Merdeka. Wanita yang merdeka adalah wanita yang selalu mau untuk mengalami perubahan. Perubahan yang bagaimana? Tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik. Menjadi lebih baik bagi keluarga, bagi lingkungan di sekitar, bahkan juga bagi masyarakat luas. Perubahan yang dialami tidak menghilangkan jati diri atau identitas wanita tersebut, justru membuat wanita menemukan identitas diri yang baru sebagai pribadi yang diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Merdeka! Merdeka adalah bebas dari segala macam bentuk tekanan dan penindasan, sehingga kita bisa memaksimalkan semua potensi kita
bertumbuh, berkembang, dan berbuah, pada akhirnya sesuai dengan motto kita, we fulfill our destiny. Merdeka. Kalau boleh diparafrasekan proklamasi itu untuk kondisi para wanita khususnya MWM Rock Malang, maka mungkin proklamasinya akan berbunyi demikian. Proklamasi kami Messianic Women Ministry Malang menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai sehat, cantik, cerdas dan berdampak akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Malang, Agustus 2020, atas nama Wanita Allah MWM Malang. Shalom wanita Allah yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sharing dari saudari-saudari kita tentang arti merdeka. Sekarang saya akan sharing arti merdeka menurut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau bangsa negara kami boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar firman Tuhan, bagaimana kami menjadi wanita-wanita diperdekakan oleh Allah. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mengurapi kami, membimbing kami agar kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita yang merdeka. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudari-saudariku yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau tanggal 17 Agustus 2020 barusan kita semua merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Bangsa yang sudah lama dijajah dan akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Begitu juga dengan setiap dari kita yang dahulunya kita dijajah oleh dosa, tetapi telah dimerdekakan oleh Yesus. Dan kalau Yesus yang memerdekakan, maka kita akan benar-benar merdeka. Dan apa selanjutnya tugas kita sebagai wanita-wanita yang telah dimerdekakan oleh dosa? Yang pasti, kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Seperti yang dikatakan Yesus kepada wanita yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes 4, adalah seorang wanita yang memiliki 5 suami dan yang bersama dengan dia saat itu bukanlah suaminya. Dengan kata lain, wanita Samaria tersebut hidup dalam belenggu dosa, menjadi hamba dosa. Dalam ketidakberdayaannya, diperbudak oleh dosa, ia mempunyai keyakinan bahwa Mesias akan datang. Mesias yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kemudian Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wanita Samaria tersebut mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dan dilepaskan dari semua keterikatan dan belenggu dosa perzinahan. Ayat yang ke-28 sampai dengan 30 dalam Yohanes 4, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka
mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sekali lagi perhatikan ayat yang ke-30. Setelah mereka mendengar kesaksian wanita Samaria itu, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kemerdekaan yang Yesus berikan bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang. Oleh sebab itu, sebagai wanita-wanita Allah, setelah dimerdekakan dari dosa, maka saatnya kita menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik tersebut kepada semua orang, bahwa Yesus akan memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka setiap orang yang mendengar kesaksian kita, mereka akan datang kepada Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Kami sudah dimerdekakan oleh Yesus, dan kami tidak akan berbuat dosa lagi Tuhan. Dan kami mau menjadi alat-Mu, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga setiap orang yang dibelenggu oleh dosa, mereka juga boleh dimerdekakan oleh nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus yang memimpin kami, biar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang tercurah atas bangsa kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar atas bangsa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa Indonesia. Pemerintahan Tuhan memerintah atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami melepaskan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera, sukacita, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, kelimpahan turun mengalir atas bangsa kami. Terima kasih buat pemerintahan yang ada. Terima kasih buat hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan atas pemerintahan kami. Teristimewa dalam menghadapi COVID-19 Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan pemegang kendali, Tuhan yang mengontrol semua yang terjadi di atas Indonesia ini. Terima kasih Bapak untuk pemulihan ekonomi, terima kasih untuk pemulihan pendidikan, terima kasih buat pemilihan sosial, terima kasih untuk pemulihan bangsa kami tercinta ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas bangsa kami. Terima kasih buat keamanan, ketentraman melimpah atas bangsa kami Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu diagungkan atas Indonesia. Terima kasih buat jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya banyak jiwa akan dimenangkan dan banyak jiwa akan mencari Engkau, akan haus lapar akan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Berkat tercurah atas Indonesia Tuhan. Terpujilah Nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Terima kasih jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti streaming ibadah MWM ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Salam sehat, cantik, cerdas, cakap, dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati.